Halo lur, kali ini kita coba bahas FTV dari Lifetime ya lur. Judulnya ini, A Widow Seduce lur. Disutradarai oleh Bill Corcoran yang memang dikenal sebagai sutradaranya FTV Lifetime lur. Bisa dikata beliau ini emang dikontrak Lifetime untuk menyutradarai FTV mereka ya lur. Film ini ditayangkan di Lifetime-nya Kanada dan US lur. Tetapi ini latarnya ada di Kanada, bukan US. Untuk durasinya 1 jam 22 menit dan bergenre thriller. Sepertinya cukuplah ngabisin setengah bungkus sempurna ijo nonton thriller beginian ya lur. Udah siap lur? Monggo, bekicotkan. Bekicot. You believe him over me. He forced her to sign everything over to him, and then he killed her. What about your brother Jack? That actually sounds like a good idea. Malam itu seorang wanita pulang dari kencannya lur. Dan dia nampak begitu sedih dengan raut mukanya itu. Dia adalah Kelly, diperankan oleh Natalie Brown. Saat dia masuk ke dapur ternyata sudah ada kakaknya yang menunggu di sana. Dan si kakak nampak marah banget dengan Kelly adiknya itu. Si kakak yang bernama Jack, diperankan oleh Jamie Spilchuk, mengingatkan Kelly untuk tak terlalu aktif dengan aplikasi kencan. Karena dia tahu betul Kelly belakangan ini banyak menggunakan aplikasi kencan untuk mencari calon suaminya ya lur. Menurut Jack, karena orang-orang yang ada di dalam aplikasi itu sungguhlah tak jelas latar belakangnya. Pasti semuanya nampak yang bagus-bagus aja ya lur. Nah, menurutnya lagi lebih baik Kelly sabar untuk menemukan jodohnya dengan seiring berjalannya waktu. Begitu lebih baik baginya lur. Maybe you're right. Now, if you don't mind, tomorrow's not a good day. Weekend? You just come over and eat my food anyway. Good night, Jack. Good night. Mendengar petuah dari kakaknya itu, Kelly pun nampak manut ya lor. Toh beberapa kali kencan hasil dari kenalan di aplikasi tersebut, dia selalu gagal terus lor. Kelly ini adalah seorang pengusaha sukses dan dia mewarisi perusahaan mendiang lakinya yang ternyata sudah meninggal. Berarti dia jande lor. Dan siang itu dia pun berbicara ke sekretarisnya bahwa dia sedang berniat menjual perusahaannya ini. Karena dia merasa begitu sulit menjalankan perusahaan ini tanpa seorang pria di sisinya. Baginya, suaminya itu adalah orang yang super hebat dan kepergiannya benar-benar membekas di hati Kelly dan termasuk juga masalah mengelola perusahaan ini dia benar-benar nggak sanggup lur. 2 months to sell it off. I know how hard it's been for you. Pulang kantor, Kelly pun masuk ke kelas konselingnya. Kelly yang nampak linglung dengan berbagai masalah di perusahaannya itu, dia ditegur oleh teman lamanya yang sudah lama sekali nggak bertemu lur. Dia adalah teman SMA-nya Kelly dulu. Namanya Sasha, diperankan oleh Erin Agustino. Karena lama nggak ketemu, Sasha pun segera ngajak Kelly ini untuk nongkrong di bar sambil curhat-curhatan lur, seperti masa lalu mereka dulu. I can't sit in this room tonight. I just need a break. I just want to shut everything off. Talk to me. What's going on? Today's the anniversary of Tom's death. Nah, malamnya mereka pun akhirnya bertemu. Dan di situ Kelly benar-benar lepas curhat ke Sasha dan perasaannya benar-benar lega banget dapat teman curhat seperti Sasha ini. Tentu saja semua itu mengenai masalah hidupnya sampai urusan asmaranya ya lur. Yeah, but what if they look at my profile and don't think I'm interesting enough? Or I'm so glad we met each other. It's really been the silver lining in all of this. I just need to move on, but I have the worst luck. I know you've had a few. I know I mostly just match with guys that have already matched with me. Dan dia pun juga mengatakan bahwa dia berniat menjual perusahaan warisan dari suaminya. Dan dengan baik hati Sasha pun langsung memberi tawaran kepada Kelly bahwa dia akan membantu. Tentu saja Kelly sangat senang dengan itu semua ya lur. Lalu Sasha melihat HP Kelly dan membuka sebuah aplikasi kencan lur, di mana si Sasha mengatakan bahwa aplikasi itu sangat bagus dan cocok sekali buat orang seperti Kelly. Sasha pun memperkenalkan Kelly dengan seseorang, yaitu dia teman baiknya si Sasha. Nah, menurut Sasha dia ini adalah seorang koki dan dia ini memiliki perusahaan, juga memiliki restoran besar lur, dan dia sudah sukses banget kata si Sasha.
Dan Sasa yakin bahwa dia bisa membantu Kelly menyelesaikan semua masalah hidup Kelly. Asmara, keuangan, bahkan masalah perusahaan pasti dapat diselesaikan oleh temannya itu. Nah, mendengar itu tentu Kelly jadi semangat ya Lur. I'd love to get to know you more. Want to meet for dinner this week? Send. What if he doesn't match with me? Send him a message. Take the lead, ask him out. Nah, sepulang dari situ, Kelly pun terkejut melihat kakaknya si Jack dipukul oleh seseorang. Kelly pun langsung membantu kakaknya itu, di mana pria itu memeras Jack kakaknya. Dan Jack tidak mau memberi uang kepada pria itu. Nah, karena Kelly nggak mau masalah jadi panjang lebar, dia pun memberikan pria itu uang. Pria itu pun akhirnya segera pergi Lur. Kelly pun nampak marah dengan kakaknya si Jack itu. Dia menuduh Jack berhutang karena judi. Dan Kelly pun menuntut Jack dengan janjinya dulu bahwa dia nggak akan berjudi lagi dan dia akan segera berubah. Nah, Jack pun menampik semua tuduhan adiknya itu. Jack mengatakan bahwa dia diperas. Nah, karena nggak mau jadi masalah baru, mereka pun akhirnya pulang Lur. I got a lot on my plate. I'm so sorry. I've heard that one before too. You know what? No, I need you to do something for me. Let's go. Esok malam sesuai janji, Jack menemani Kelly bertemu dengan si Koki temannya Sasa itu Lur di sebuah pesta. Dan tak lama kemudian setelah mereka sampai di sana datanglah pria itu namanya Dan Smith diperankan oleh Gary Powell. Nah, di sini perkenalan pun terjadi Lur dan di mana mereka makan berempat. Sasa pun menjadi mak comblangnya di sana. Sosok Dan Smith ini sangatlah berwibawa ya Lur. Dan dia benar-benar orang sukses kalau dilihat dari tampilannya itu. Kelly pun terlihat sangat tertarik dengan sosok si Dan Smith ini. Dia benar-benar tampan dan sesuai dengan seleranya dia Lur. The way I see it is, if two people like each other enough, you. My mom and I. Yeah, she's since passed. Cancer. I'm sorry. Ooh, that's a good question. I once stayed in a haunted castle in Edinburgh. Dia pun menunjukkan ke Kelly hasil masakannya. Dia menyuapi Kelly. Dan Kelly pun menyanjung masakan si Dan Smith itu ya Lur. Namun tindakan itu dianggap tak sopan oleh Jack karena dia melakukannya di depan dia sebagai kakaknya Kelly. Apalagi mereka kan baru bertemu Lur. Di sini Jack pun mulai menilai minus sosok si Dan Smith ini. Nah, malam itu Dan Smith mengantar Kelly pulang berjalan kaki dengan alasan dia ingin romantis dengan berjalan kaki berdua. Can I ask you something? Yeah, of course. No. I wasn't having any luck. Dan sesampainya di rumah, Dan Smith pun langsung ngecikipus si Kelly Lur dan Kelly ternyata tak menolak bahkan dia membalasnya. Mereka pun bercikipiu di depan rumah. Ternyata ada seorang wanita mengintai mereka di mobil dan menjepret aksi mereka itu. Siapakah dia? Simak baik-baik Lur. Nah, sampai di sini Kelly benar-benar kelpek-kelpek dengan sosok si Dan Smith ini. Dia merasa inilah jodoh terbaik baginya ya Lur. Hari-hari berlalu, Kelly semakin kelpek-kelpek dengan sosok Dan Smith ini. Dia begitu romantis dengan mengirimkannya bunga hampir tiap pagi ke kantornya itu. Dan itu membuat Kelly tersipu malu. Lama nggak mendapat surprise kayak gini, tentu saja dia merasa wah banget dibikin kayak gini ya Lur. I can't wait to see you again, Dan. Nah, malam itu Dan Smith pergi ke rumah Kelly dan dia pun memasak untuk dirinya. Tiba-tiba saja Dan Smith mendekati Kelly dengan sekali sentuhan jurut maut membawa berkah. Kelly pun tertunduk kepada Dan Smith ini Lur. Dia pun menerima dengan senang hati serangan hebat dari Dan Smith dan akhirnya mereka pun bergelut hebat di dapur itu. Jack yang merasa curiga dengan sosok Dan Smith mencoba masuk ke mobilnya Dan Smith Lur yang kebetulan diparkir di luar. Di situ dia pun ternyata menemukan sebuah foto dan melihat foto itu ada seorang wanita bersama dengan si Dan Smith. Dia pun yakin bahwa kalau Dan Smith ini sudah menikah dan dia pasti punya niat buruk kepada adiknya si Kelly. Yang tentu saja dia yakin bahwa si Dan Smith ini mengejar harta adiknya doang ya Lur.
Dan di situ pula wanita misterius kembali menjepret aksi itu, Lur. Siapakah wanita itu? Gue juga belum tahu, Lur. Simak aja, Lur. Sasha benar-benar menjadi sosok penting yang mengharumkan nama Dan Smith di mata Kelly ya, Lur, sehingga Kelly makin cinta sama Dan Smith ini. Nah, siang itu Jack menjelaskan dengan temuannya tentang sosok Dan Smith, yang mana tentang foto di dalam mobil itu yang ditemukannya ya, Lur. Namun Kelly yang keburu cinta mati enggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jack. Dia malah mendukung si Sasha dengan kebaikan seorang Dan Smith. Bagi Kelly, bisa saja itu teman atau adiknya Dan Smith. Kenapa dia cepat-cepat menuduh itu istrinya Dan Smith? Dia nggak ingin Jack terlalu ikut campur sampai sejauh ini ke dalam urusan asmaranya. Never asked you to look after me. I don't need you to. Okay. When you sell, you're going to be worth a small fortune. So you got to be careful because you have no idea who else has seen this. Thank you. You're welcome. Nah, malam itu Dan Smith kembali datang ke rumah Kelly dan dia langsung saja ngicipi Kelly, Lur. Dan mereka kembali bergelut di rumah Kelly. Dan gelut ini benar-benar membuat Kelly makin wow, dia hebat banget. Puji Kelly malam itu, Lur, ini benar-benar hebat katanya. Gara-gara gelut malam itulah Kelly pun membatalkan pertemuannya dengan seseorang yang akan membeli perusahaannya ya, Lur. Nah, pagi-pagi Kelly bangun kesiangan karena kecapean menerima gempuran dari si Dan Smith. Sementara itu, si Dan Smith tengah membersihkan kebun di belakang rumahnya. Kelly menegurnya karena ada tukang kebun, ngapain ya yang mengerjakannya? Namun Dan Smith tak mempermasalahkan itu. Dia merasa ini sudah menjadi kebiasaannya, Lur. Dan dia nggak mau melihat rumah terlihat tidak rapi katanya. It's amazing. Thank you. You are amazing. With a water feature maybe beside it, and then lining the rest of the property with more trees. Where is this all coming from? Only temporarily, just until the insurance claim is finished. Melihat itulah, semakin menjadi-jadilah cintanya Kelly ini ke Dan Smith ya, Lur. Dia pun kembali ngasih jatah untuk Dan Smith pagi itu. Malam itu Dan Smith membatalkan janji makan malam dengan Kelly secara tiba-tiba saja, Lur. Dan Jack kembali menyatakan keberatannya atas kehadiran Dan Smith di keluarga mereka. Karena dia benar-benar yakin kalau Dan Smith ini memanipulasi dirinya sendiri. Dan dia nggak yakin kalau pribadi Dan Smith memang seperti itu ya, Lur. Are you hurt? Just rattled. She said we're both in danger. Where did you get this? Your dad's car the other night. He must have dropped it. Right. What if it's his girlfriend? I saw a car around your house the other day. It seemed like they were watching Dan. I'm just trying to protect you. Just Namun Kelly nggak peduli dengan tuduhan Jack kakaknya itu. Tiba-tiba saja di tengah percakapan, Dan Smith datang dalam keadaan terluka ke rumah. Dia mengaku dihajar orang tak dikenal. Tentu semua ini dilakukan agar Kelly menuduh Jack menyewa orang ya, Lur. Nah, ketika Jack memperlihatkan foto itu ke Dan Smith langsung menjawab itu adalah teman baiknya. Nah, Kelly pun buru-buru meminta Jack kakaknya keluar rumah karena membuat onar katanya, Lur. Nah, di sini nampak Jack mulai tersingkir oleh sosok Dan Smith ini ya, Lur. I'm the one trying to keep you safe, Kelly. just get the hell out. Go home. Pulang dari kantor malam besoknya, Kelly pun bertemu dengan seseorang yang sangat misterius, Lur. Dialah orang yang menjepret-jepret kemarin itu, Lur. Wanita ini namanya Mona. Ternyata Mona ini ingin berbicara dengan Kelly. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Kelly siapa si Dan Smith itu sebenarnya. Namun Kelly keburu takut dan lari hingga dia terjatuh dan pingsan, Lur. Siapakah Mona ini? Gua juga belum tahu, Lur. Simak baik-baik ya, Lur. Kelly, stop. I just want to talk. Kelly. Kelly pun akhirnya dirawat di rumah sakit dan Smith benar-benar merawat dan memperhatikan kesehatan Kelly ini. Si Kelly pun benar-benar semakin jatuh cinta dengan si Dan Smith dan Kelly pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, di situ Dan Smith ternyata tahu siapa wanita itu, Lur, namun dia diam saja.
Di scan lain nampaklah Mona bersama teman-temannya. Disinilah kita tahu kalau Mona dan kawan-kawan ini adalah ternyata korban dari si Dan Smith ya lur. Namun kita nggak tahu korban apa lur. Dan malam itu Mona mengirim foto ke Kelly dan Kelly malah marah kepadanya lur. Dan ketika Mona menelpon dan meminta Kelly melihat jendela, Kelly kembali ketakutan melihatnya dan dia pun langsung pergi lagi lur. Kelly pun menelpon polisi melaporkan kalau si Mona itu adalah seseorang yang mengganggu kehidupannya. I'd like to report him and see what's at my house. Appreciate it. The security system wasn't set up. Kelly mengadukan ke Jack dan Jack semakin menekan posisi Dan Smith. Dia mengatakan semenjak kehadiran Dan Smith ada macam-macam kejadian aneh yang terjadi di antara mereka. Dan dia menuduh Dan Smith ini adalah biang kerok semua ini. Malah Kelly menuduh utang si Jack lah yang jadi masalah. Dan Jack selalu menjadi sasaran Kelly karena sudah punya predikat buruk di mata adiknya itu ya lur. Sementara itu Sasha terus saja mencitrakan Dan Smith sebagai seorang pria idaman yang baik hati banget ya lur. Dan Kelly benar-benar termakan dengan omongan Sasha itu. Nah, Dan Smith setiap hari selalu memperhatikan Kelly dan selalu membawakannya sebuah hadiah dan bunga lur. Namun hari itu mereka sedikit bersitegang di mana Dan Smith ternyata ingin tinggal di rumah Kelly. Alasannya dia ingin menjaga Kelly, namun Kelly keberatan lur. Oleh karena itulah Dan Smith pun sedikit marah karena Kelly lemas, dia pun gak jadi marah ya lur. Dan dia biarin si Kelly itu beristirahat sejenak. Why would you do that? I thought I was doing you a favor. And listen, let me take care of everything else. The bills, the finances, you don't need to lift a finger anymore. Sorry, I just need to lay down. Yes. Nah, hingga pada akhirnya Kelly membaca sebuah link berita atas foto yang dikirimkan oleh sosok si Mona itu, di mana wanita itu adalah kakaknya Mona. Dia korban penculikan dan pembunuhan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang koki di restoran mewah yang diakui oleh Dan Smith miliknya itu lur. Nah, di sini Kelly benar-benar bingung dan dia pun menjadi stres. Apalagi ini pikirnya si Kelly lur. Nah, akhirnya Kelly pun mengadukan semuanya ke Jack dan Jack pun membawa Kelly ke restoran itu. Nah, di situ mereka pun menemui seorang pelayan tua yang sudah bertahun-tahun kerja di restoran itu. Disitulah dia menceritakan bahwasanya Dan Smith benar adalah seorang koki, tetapi itu dulu. Dia pun sudah dipecat usai membunuh seorang wanita dan dia pun dipenjara dan dia nggak tahu apakah si Dan Smith itu sudah keluar atau belum. Sekarang dia tak tahu kabar Dan Smith itu lagi, katanya lur. Nah, disinilah semua terbongkar dan Kelly pun cemasnya minta ampun ya lur. Wasn't long before they sold the factory. What about Mona? Well, Mona was overwhelmed with grief. I've known that girl her whole life. She's never had a boyfriend. I need to lay down. Yeah. What if Dan's inside? He's not. He just texted. He's away with work again. Dan semua yang ditakutkan Jack selama ini kan benar adanya lur. Kelly sih bucin banget orangnya ya lur. Dan malam saat Kelly pulang dia pun terkejut di rumah. Dia melihat sudah ada Dan Smith duduk di dalam rumah. Dari mana dia bisa masuk tanpa kunci, kata si Kelly. Dan Smith pun langsung murka lur. Dengan gelap mata dia menghajar si Kelly dengan membiusnya hingga dia tak sadarkan diri. Dan malam itu juga Jack di rumahnya dihajar juga oleh Dan Smith. Dia menusuknya dengan sebuah jarum suntik lur. Saat bangun Kelly pun heran kok Sasha sudah berada di kamarnya bersama Dan Smith. Nah, disinilah Sasha pun memberi kabar buruk kalau si Jack make obat-obatan dan dia overdosis. Mereka pun mendatangi rumah si Jack dan melihat Jack ternyata sudah tergeletak lur dengan jarum di tangannya serta obat-obatan yang ada di atas meja. Dan ternyata Kelly pun telah berada dalam permainan oleh si Dan Smith dan Sasha ya lur. Polisi pun akhirnya datang malam itu untuk mengecek TKP tempat kematian si Jack lur. Listen, she tried to kill me. She pushed me down a flight of stairs. There's a restraining order against her. Look it up. There aren't any restraining orders. I just saw it. Dan just showed it to me. She's unstable. Check again. Nah, malam itu Sasha pun memaksa Kelly yang dalam keadaan terpukul untuk menikah dengan Dan Smith.
Namun Kelly-nya tak mau ya lur. Saat Sasa pergi, Kelly pun diculik oleh Mona dan dibawa ke sebuah gudang, sementara HP Kelly pun tertinggal di rumah. Nah, disitulah semuanya terbuka lebar lur. Mona dan kawan-kawan menjelaskan ke Kelly siapa Dan Smith ini sebenarnya. Nah, Kelly itu adalah target selanjutnya si Dan Smith. Dan banyak sudah wanita kaya yang menjadi korban Dan Smith katanya lur. Salah satunya adalah kakaknya si Mona yang menghilang sampai sekarang dan hartanya jatuh ke tangan Dan Smith. Sehingga membuat dirinya jatuh miskin seperti ini. Dan Sasa itu adalah ujung tombaknya Dan Smith kata mereka lur yang bertugas mencari mangsa. Tujuan mereka satu yaitu merebut harta wanita-wanita kaya yang dalam keadaan tertekan sebagai single parent atau janda seperti Kelly ya lur. Itulah misi mereka. I want to show you something. You tried to kill me twice. I had my knife out because I thought Dan was nearby. He used the grief of her parents' murder to manipulate, gaslight, and steal her inheritance. Dan Kelly di sini mulai menyadari betapa sayangnya Jack pada dirinya dan dia menyesali bucinnya selama ini dan dia meremehkan si Jack. Dan sekarang Jack sudah tiada lur. Semua foto-foto ditunjukkan ke Kelly agar dia sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya mereka ingin menjebak Sasa serta Dan Smith lur. Mona pun mengantar Kelly balik ke rumah menjemput HP-nya. Namun sesampai di rumah ternyata Dan Smith telah menunggu. Dia pun berhasil menangkap si Kelly ya lur dan menyekapnya. Dan Mona tak tahu di mana si Kelly berada sekarang. Kelly pun semakin bingung dengan apa yang terjadi di mana Mona juga disekap bersamanya. Dan disitulah Dan Smith mulai marah besar lur. Dia menuduh Mona bermain di belakangnya dengan si Kelly. Mona ingin menjebak dirinya dengan kematian Jack agar Dan Smith ditangkap. Setelah menikahi Kelly tentunya. Dan dia ingin merebut harta Kelly sepenuhnya lur. Sesuai perjanjian mereka, nah disinilah rumitnya cerita ini terlihat lur, ada permainan dua kaki di dalamnya ternyatanya lur. Dan akhirnya Dan Smith memaksa mereka berdua menandatangani surat jual beli dan Sasa sebagai saksinya. Oleh karena itulah Dan Smith melepas ikatan tangan mereka berdua. I signed it here. Dan di momen itulah Sasa mengatakan bahwa Dan Smith ini adalah lakinya dengan nama asli mereka berdua lur. Di saat itu pula petaka menghampiri Dan Smith. Seperti di film India lur, lakonnya menang di akhir cerita ya lur. Entah dari mana ternyata ada pisau di sakunya Kelly. Dia pun diam-diam mengambil dan menghajar si Dan Smith. Dia pun akhirnya berhasil kabur. Namun malang bagi Kelly, di mana Sasa berhasil mengejarnya dan Smith pun memegang si Kelly. Sasa menghidupkan mesin penghancur kayu lur, di mana mesin inilah tempat mereka menghabisi kakaknya Simona dulu. Scan-nya ada di awal cerita dan nggak gue tampilin ya lur. Nah, di tengah usaha mereka menghabisi si Kelly di mesin itu, pahlawan tanpa tanda jasa datang lur, yaitu Simona dan teman-temannya. Di mana dengan jurus belut berkaki 1000 mereka pun berhasil mengamankan si Kelly dan mendorong Dan Smith masuk ke mesin itu hingga akhirnya dialah yang tergiling oleh mesin itu ya lur. Dan Sasa pun histeris dengan kematian Dan Smith suaminya itu. Nah, di akhir cerita, Sasa dirawat oleh tim medis lur, dan Kelly pun melihat mayat pelayan restoran yang memberikan info ke mereka tentang sosok Dan Smith. Sementara itu, Sasa dirawat atas luka yang dideritanya, dan Kelly akhirnya hidup tenang kembali dengan kesendiriannya lur, dan Sasa dengan kecerdikannya berhasil melarikan diri dengan mengenakan pakaian pekerja sosial. Dia pun akhirnya bebas juga lur. Film ini pun tamat dengan ending yang menggantung lur. Untuk gambar film ini perlu gue acungi jempol banget lur, seperti FTV Lifetime lainnya yang diproduksi di awal 2020, semuanya diproduksi dengan resolusi Blu-ray dan gambarnya jelas banget dan cantik banget lur. Itu menurut gue keren banget. Penampilannya Natalie Brown sebagai Kelly dengan kekosongan hidupnya dan berusaha mencari cinta seperti sosok mendiang suaminya itu menurut gue juga keren ya lur. Dan dia menampilkan akting yang sangat baik
Cukup berkelas di dalam sebuah FTV bagi gue, Lur, dan itu sebuah nilai plus untuk film ini ya, Lur. Adapun film ini memberi gambaran kepada kita bahwa bucin seperti yang dilakukan Kelly itu bukanlah hal yang benar, Lur, dan tindakan itulah yang membuat semuanya jadi kacau balau seperti ini. Sementara dalam meratapi kepergian seseorang cukuplah sekedarnya ya, Lur, tak perlu meratapi bertahun-tahun karena kematian itu sudah pasti ada dan nggak perlu diratapi berlebihan seperti Kelly meratapi kepergian suaminya, Lur. Oke Lur, saatnya gue ciao Lur.